Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Nah, acara ini juga merupakan integrasi dari acara KKC 2022 atau yang bisa kita artikan sebagai Kartini Coding Challenge yang merupakan sebuah coding competition perempuan aktif satu-satunya di Indonesia. Dan KKC ini memiliki visi untuk mendukung dan meningkatkan minat putri-putri bangsa Indonesia di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Nah, sebelum kita melanjutkan acara, aku mau berterima kasih dulu kepada sponsor-sponsor kita, yaitu Evermost dan Base yang telah bersedia untuk sebagai sponsor pada acara hari ini, GDSC ITB sebagai community partner, dan kepada Tribun News sebagai media partner. Tanpa sponsor, community partner, dan media partner, tentu acara hari ini tidak dapat berjalan. Nah, oke. Sebelum acara ini lanjut ke acara selanjutnya, mungkin aku mau nyapa satu peserta yang paling semangat dulu. Nah, ada nggak sih ini peserta yang mau on cam atau kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar sebelum acara? Yang mau ajak-ajak bicara nih, raise hand nih. Oh, nggak ada kali ya. Mungkin aku panggil salah satu kali ya. Mungkin dari Marvel. Nah, di layarku kebetulan Marvel paling kiri. Oh, nggak ada nih orangnya nih. Gilang ada Gilang? Oke, kayaknya pada diem-diem semua nih. Aduh. Oke, karena nggak ada, aku coba panggil siapa ya? Dea dulu deh, Dea. Dea ada Dea Sukma atau Dea gitu. Hmm. Ini aku on mic kan ya? Oke, Masuk, mungkin Kak. oke masuk. Nah, itu tadi siapa tuh yang jawab tuh? Oke, Marvel. Marvel boleh on cam nggak Marvel nih? Oh, oke. Mungkin ke Mbak Yunita kali. Halo, Mbak Yunita ada? Waduh, oke deh kalau nggak ada. Yaudah deh, mungkin Mas Vino kali ya. Mas Vino, halo Mas Vino. Waduh, udah berapa Halo, orang nih? halo, Aduh, oke. Halo Mas halo, Vino. Apa halo. kabar nih Mas Vino? Baik dong. Waduh, baik nih. Wah, tadi kayaknya aku lihat Mas Vino joinnya di awal-awal banget tuh. Iya, soalnya Wah, saya bukan peserta. waduh, iya ya. Sudah terlalu tua untuk jadi peserta. Waduh, tapi walaupun udah terlalu tua, tapi nggak ada yang namanya berhenti belajar ya, walaupun belajar startup culture gitu ya. Pasti dong. Penting banget untuk Oke. belajar. Apalagi kalau kita lihat ekonomi sekarang, ekonomi Indonesia, kita nggak bisa jauh dari yang namanya startup, dan hampir banyak sekali lapangan pekerjaan yang terbuka mostly adalah startup. Nah, penting bagi kita karena most of the time, apalagi kalau nanti anak-anak atau teman-teman di sini pada selesai kuliah, ingin bekerja, untuk tahu lapangan pekerja itu seperti apa dan culture-nya di perusahaan-perusahaan tersebut itu seperti apa. Untuk itu kan sekarang ada Base dan ada Evermost yang akan menjelaskan bagaimana sih kehidupan bekerja di kedua perusahaan tersebut. Oke, nah itu tuh kira-kira udah nasihat juga ya dari Mas Vino ya. Nah buat teman-teman kita karena udah nggak sabar lagi, aku pasti tahu nih teman-teman udah nggak sabar lagi untuk nunggu acara pentingnya. Nah mungkin kita langsung aja perkenalan pembicara nih. Kita langsung panggil Mas Adi selaku VP Engineering dari Evermost. Mungkin Mas Adi bisa on cam? Halo Mas Daniel, selamat Eh, siang.
Oke, selamat siang Mas Adi. Teman-teman ada yang tahu Evermost nggak? Mungkin bisa dijawab di chat. Ada yang tahu Evermost nggak tuh? Tahu Kak gitu. Wah, ada Kak Melinda. Jawabnya tahu dong. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, terus walaupun udah tahu, nah biar lebih tahu tuh, Evermost itu merupakan social commerce berbasis teknologi yang nyediain platform untuk para reseller menjual beragam produk dari UMKM dan brand lokal kepada para konsumen. Nah, eh, Evermost ini sangat mendukung dan mengusung semangat ekonomi gotong royong, dan Evermost menyediakan ekosistem yang suportif dan komprehensif secara end-to-end bagi reseller serta pemilik UMKM dan brand lokal untuk melakukan transaksi dengan konsumen. Nah, jadi misi Evermost ini nih mendorong ekonomi inklusif dan empowering grassroots, terutama di women dan mother at work. Benar nggak tuh, Mas? Benar sekali Mas Daniel. Ya, Waduh. Mungkin dari jadi Mas memang sendiri bisa dijelasin mungkin dari perspektif Mas sendiri Evermost kayak gimana, terus Masnya lagi di mana gitu, apa kabarnya gitu. oke ya. Perkenalkan dulu ya teman-teman ya. Namaku Afriyadi Alamsyah, aku biasanya panggilnya Adi sih. Cuman memang di Evermost panggilannya Afriyadi karena Adinya udah taken gitu. Nah, aku sendiri sih join di Evermost di tahun 2020 Agustus. Berarti udah hampir 2 tahun ya gitu. Nah, yang buat aku tertarik join kayak ke Evermost ini karena ya itu tadi visi misinya dan komitmennya gitu ya. Jadi kayak visinya adalah jadi platform pemberdayaan ekonomi di mana ekonomi gotong royong bisa bantu dari grassroots sampai ke pelaku bisnisnya sendiri. Yang ujungnya kita ingin jadi platform ekonomi yang bisa memberdayakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia gitu sih, Mas Daniel. Jadi itu menarik banget lah jadinya kalau visinya seperti itu gitu, memberikan social impact yang banyak ke masyarakat di Indonesia ya pada umumnya dan pada khususnya di tier-tier 2, 3, 4 dan 5 gitu di mana orang-orang mungkin tingkat sosial kehidupannya berbeda dengan di tier 1 ya. Wah, keren banget ya ternyata misi dan visi dan misi yang dibawain oleh Evermost kepada ini ya, kepada bangsa kita gitu ya. Dengan semangat mendukung UMKM dan mendukung apa brand-brand lokal untuk menjadi lebih maju gitu ya. Nah, thank you buat Mas Hadi buat perkenalannya dan sedikit perkenalan dari Evermost-nya. Mungkin kita langsung sambut speaker yang kedua nih, speaker yang paling cantik gitu ya. Kita langsung aja panggil Mbak Ratih Permatasari selaku co-founder dan CPO dari BASE. Oke, thank you banget Daniel buat perkenalannya sangat berwarna ya nih. Jadi kayak hari ini aku senang banget teman-teman udah pada banyak banget yang join webinarnya. Padahal ini Sabtu siang. Biasanya Sabtu siang kan kayak pada malas-malasan nonton kartun lah apa segala macam. Tapi di sini senang banget ngelihat ada banyak teman-teman yang excited buat belajar tentang hal yang baru ya, karena dulu back in my days ketika aku waktu kuliah nggak terlalu banyak nih acara-acara kayak gini, jadi aku senang banget melihat ada banyak teman-teman yang di sini mau taking the opportunity to learn gitu. Nah, mungkin perkenalan sedikit tentang aku dan tentang BASE ya, karena kalau bahasa Indonesia ada peribahasa katanya tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi kayak siapa sih nih mbak-mbak ngoceh-ngoceh siang-siang gitu ya. Jadi let me give you a bit of an introduction about myself and the company itself. Jadi nama aku Ratih, tadi udah dikenalin sama Daniel juga. Nah, sebenarnya aku punya background yang lumayan mix nih. Jadi aku kebetulan graduated dari ITB juga. Dulu ngambil majornya tuh microbiology. Nah, terus dari microbiology gimana ceritanya bikin perusahaan skincare berbasis teknologi gitu, tanda tanya kan. Nah, jadi throughout my career, dulu waktu kuliah udah belajar nih tentang gimana sih caranya develop produk skincare, gimana sih melihat rangkaian biokimia yang terkandung di dalam produknya. Nah, tapi waktu itu habis lulus aku sempat kerja di beberapa tempat ya. Waktu itu aku sempat di Singapura, sempat di Hong Kong, sempat di India. Dan waktu itu aku ngembangin sebuah produk teknologi, financial technology waktu itu.
fintech kan waktu tahun-tahun aku baru lulus kuliah tuh tahun 2014, tahun 2015 sampai tahun 2017 tuh aku berkarya di bidang fintech. Nah, that's why throughout my career aku memiliki beberapa background yang berbeda yang ujung-ujungnya aku tumpahkan dalam bentuk perusahaan gitu, Base. Nah, Base itu sebenarnya ngapain sih? Jadi kita perusahaan skincare saat ini berbasis teknologi. Nah, teknologinya gimana? Nah, mungkin teman-teman yang di sini pada tahu ya, terutama yang perempuan. Kan produk yang ada di market tuh ada banyak banget gitu. Kadang-kadang kita suka bingung mau milih apa. There are so many options in the market, you don't know where to start. Nah, disinilah peran Base itu untuk membantu para konsumen removing their burden of choice dalam memilih produk yang memang tepat untuk kulitnya. Nah, gimana caranya nanti mungkin akan aku jelasin pas lagi udah sesinya udah mulai aja kali ya, biar perkenalannya nggak kepanjangan. Oke, thank you banget tuh. Keren banget sih itu background dari Kak Ratih ya. Kerja dari berbagai macam lini industri, terus sampai mencurahkan semua isi hati dan pikirannya ke Base gitu ya. Wah, keren banget sih. Tadi ada peribahasa juga, tak kenal maka tak sayang, tapi terkadang Kak, kalau udah kenal belum tentu sayang juga, Kak. Waduh. Sayang sih nggak apa-apa, tapi pertanyaannya dibalas disayang apa enggak nih? Oh Gitu. iya, bertepuk sebelah tangan gitu ya, Kak ya. Oke deh, gitu. Nah, buat teman-teman, jangan lupa untuk selalu antusias untuk mengikuti acara ini ya, dari awal sampai akhir, karena nanti buat 3 penanya terbaik bakal dikasih hadiah nih dari Evermost. Hadiah berupa goodie bag sebanyak untuk 3 penanya terbaik dan dikasih voucher. Nah, voucher dari Base. Itu tuh voucher untuk nanti di-spill Kak Ratih sendiri tuh. Oke nih, Kak. Mungkin kita langsung ke model-model tanya jawab kali ya, Kak ya. Nah, mungkin aku mau nanya nih, Kak, buat bos untuk Kak Rati dan Kak Adi ya. Kan keduanya punya sama-sama visi woman empowerment yang kuat gitu tuh. Kenapa sih menurut Kakak itu tuh pemberdayaan perempuan itu tuh sepenting itu sih, Kak? Gitu. Mungkin dari Kak Dulu Rati. nih. Iya, Kak Rati dulu. Oke, boleh. Jadi gini, it's all coming back to gimana caranya kita bisa membuat saat ini tuh jadi visi utama dari Base itu adalah removing the burden of choice, itu yang pertama ketika memilih produk, sama yang kedua adalah empowering our consumers to have the freedom of expression without having any insecurities. Jadi selama ini kita selalu dibombardir ya tentang standar kecantikan itu seperti apa sih sebenarnya yang ada di luar gitu. Dari zaman aku kecil sampai aku gede gitu ya, lumayan banyak banget media-media di sana yang selalu membombardir kita dengan informasi bahwa standar kecantikan itu cuma satu. Kalau orang bilang kayak bihun atau kayak kue tiaw gitu ya, kutilang, kurus, tinggi, langsing gitu ya. Kan kalau ngeliat bihun kan kayak tipis-tipis, terus panjang. Jadi selalu arahnya ke situ. Nah, sedangkan Indonesia itu sendiri sebenarnya merupakan kayak negara yang sangat luas. Di mana ada banyak banget etnisnya berbeda-beda dengan penampilan yang beda-beda juga gitu. Nah, mungkin kayak aku di sini punya kulit sawo matang, tapi ada beberapa teman-teman yang punya kulit lebih terang warnanya dan mungkin ada yang warnanya lebih gelap. Tapi sayangnya selama ini standar kecantikan itu cuma ada satu. Hal itu disebabkan tidak lain dan tidak bukan karena memang kebanyakan produk yang ada di Indonesia itu masih dibawa langsung dari luar negeri gitu. Sedangkan kayak produk-produk barat atau produk Jepang atau produk Korea itu di-develop untuk menyocokkan dengan konsumennya gitu, di mana konsumennya itu mayoritasnya berkulit putih. Jadi belum terlalu banyak produk yang memang di-tailored specifically towards the diverse skin needs of Indonesian women. Nah, jadi disitulah kenapa Base itu dibikin gitu. Jadi kita pengen supaya para konsumen kita yang terutama masih muda ini, mereka tuh nggak merasa insecure gitu. Karena when you feel insecure, jadi nggak bisa berekspresi dengan bebas. Contohnya aja nih, dulu aku waktu kecil gitu ya, ini contoh kecil. Dulu aku waktu masih kecil, badannya kebetulan agak gemuk ya. Nah, terus kalau anak kecil kan kalau ngata-ngatain orang kan suka kurang ajar ya mereka tuh kayak kalau ngata-ngatain. Nah, dari situ tuh aku ngerasa insecure, terus jadinya aku nggak pernah mau berenang gitu. Sampai gede akhirnya aku nggak bisa berenang. So that's just one small example from myself. Nah, can you imagine ada banyak banget contoh-contoh seperti itu juga.
Nah, tapi going beyond that, tujuan kita di sini adalah kita mau membuat sebuah komunitas yang produktif juga. Jadi base itu sangat besar community-nya, di mana komunitas kita ini kita selalu involve mereka di acara-acara yang cukup produktif ya, misalnya kayak belajar tentang financial literacy, belajar tentang karir, kayak webinar-webinar kayak gini kita juga lumayan sering mengadakan gitu ya. Tapi satu hal yang kita mau break up banget nih adalah tentang stigma bahwa standar kecantikan itu cuma satu gitu. So we want women to be more confident sehingga mereka bisa mencapai potensial tertingginya mereka ketika mereka berkarya di luar sana. Oke, itu cukup apa ya? Cukup menarik juga pembahasan dari Karati ya mengenai mungkin standar kecantikan tadi ya di Indonesia sampai ke pokoknya menjabarkan misi woman empowerment tuh pokoknya begitu jelas lah di bidang perusahaannya base ini gitu. Nah mungkin dari Kak Adi, mungkin gimana nih Kak? Mungkin dari sisi Evermost gitu. Ya, kita semua tahu lah ya, perempuan itu memiliki peran fundamental di kehidupan keluarga biasanya ya. Mereka pendidik pertama, mereka juga seharusnya punya peran penting dalam membentuk suatu negara gitu. Nah, perempuan sendiri juga dapat membantu di sisi ekonomi gitu. Mungkin kalau kita lihat mungkin di tier 1 itu kebanyakan orangnya lebih oke lah ya gitu dari tingkat strata sosial dan pendidikan dan segala macamnya. Tapi kalau untuk tier 2, tier 3 dan tier 4 cities di Indonesia mungkin masih berbeda gitu. Dan perempuan mungkin bakal jadi pendorong pertumbuhan ekonomi di sana gitu. Kalau secara realnya Evermost sendiri menggandeng kita Evermost sebagai platform social commerce ya. Social commerce ini kayak agak berbeda dengan e-commerce yang ada sekarang gitu, di mana seller langsung ke konsumen gitu. Nah, social commerce ini kita bekerja sama UMKM, kita bekerja sama dengan reseller kita yang membantu menjualkan produk sampai ke tangan konsumen. Kenapa seperti itu? Banyak hal ya yang bisa kita tahu gitu. Kalau di tier 1 mungkin secara internet dan teknologi mungkin jauh lebih masuk lah ya. Tapi kalau di tier 2 mungkin hanya beberapa orang atau mungkin nggak sampai separuh orang yang ngerti tentang internet, percaya belanja online itu gampang, terus percaya bahwa barangnya berkualitas dan segala macamnya gitu. Nah, Evermost sendiri menggandeng sekarang itu ada sekitar 500.000 reseller aktif di Evermost gitu, dan 72%-nya kalau dari data terakhir itu 72%-nya itu adalah perempuan di sana gitu. Dan salah satu reseller yang ada gitu juga perempuan bisa menghasilkan omset 600 juta setahun gitu. Yang mana itu pencapaian yang cukup bagus gitu, dengan mungkin kayak gini, kebanyakan perempuan di Indonesia mungkin ya di tier 2 dan tier 3 situ adalah ibu rumah tangga yang mungkin nggak punya banyak waktu untuk atau tidak terekspos untuk bisa kerja kantoran dan segala macamnya. Nah, dengan bisa memberdayakan perempuan di mana saja gitu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di keluarga, baik di keluarga dan juga mungkin nanti sampai ke negara, itu tuh visi yang usung Evermost gitu. Sebenarnya pemberdayaan ekonomi inklusif gitu. Jadi pemberdayaan yang berharap bahwa ekonomi gotong royong itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan nantinya, di mana bisnis bisa berkembang dengan bantuan reseller dan reseller juga bisa berkembang gitu, mendapatkan tambahan penghasilan atau malah jadi penghasilan utamanya gitu. Dan ya salah satu motor di Evermost itu perempuan juga gitu sih. Wah, keren banget ya Kak ya. Berarti Evermost ini sangat mendukung ini ya, yang kalau kita lihat juga sebenarnya sektor UMKM ini menjadi sektor yang tonggak utama untuk perekonomian Indonesia gitu ya di kala krisis mungkin gitu ya Kak ya. Betul. Jadi memang sektor-sektor ini tentu jadi sangat penting ya untuk lebih dikembangin dan lebih digitalisasi lagi gitu. Nah, mungkin
dari Evermost dan Base ini kan juga sama-sama memiliki konsep digital gitu ya Kak ya, digitalisasi bisnis konvensional jadi lebih accessible gitu. Nah, mungkin ada nggak sih implementasi teknologi, fitur, atau mungkin produk baru yang dikembangkan gitu, baik dari Evermost ataupun dari Base gitu Kak. Mungkin boleh ke Kak Adi dulu Kak. Oke. Ya, kalau dari Evermost sendiri sebenarnya ada dua sektor ya yang kita kembangkan karena ada UMKM di sana dan juga ada reseller gitu. Nah, dua-duanya perlu solusi yang didukung oleh teknologi gitu. Kebanyakan UMKM mungkin kalau teman-teman di sini atau Mas Daniel sendiri pernah baca, kita pernah posting di World Economic Forum beberapa artikel yang ditulis oleh presidennya Evermost. Itu ada break cycle dari barang impor, breaking the cycle of barang impor, dan juga karakteristik UMKM gitu. Nah, UMKM sendiri itu punya beberapa karakteristik gitu, dari yang starting ya, masuknya starting itu kayak kalau kita sebutnya sih artisan gitu. Terus sampai ke emerging dan sampai ke mainstream gitu UMKM-nya. Nah, mereka di tiap tahap itu butuh solusi-solusi teknologi yang berbeda mungkin gitu. Jadi kayak misalnya di UMKM yang udah besar, mereka butuh solusi teknologi dari sisi bagaimana handle bisnisnya dengan memperluas channel gitu, omni channel solution. Nah, itu hal-hal yang kita pikirkan dan kita coba buat untuk membantu memberikan solusi kepada UMKM gitu, dan banyak hal lagi ya gitu, tapi banyaknya masih agak rahasia gitu ya, karena kan kalau semuanya rahasianya di Rahasia spill, perusahaan ya. iya nanti repot, nanti yang dengar ternyata yang join di sini nanti ada kompetitor gitu. Nanti jadinya ikut, walaupun balik-baliknya tergantung strategi, tergantung eksekusi, tergantung time to marketnya juga ya gitu. Nah, kalau dari sisi resellernya sendiri, reseller di Indonesia, sebenarnya konsumen di Indonesia ya pada umumnya itu biasanya price sensitive ya gitu. Mereka quality iya, tapi price sensitive juga gitu, yang mendukung reseller Itu untuk aku bisa, berasa banget sih. Itu aku iya juga berasa banget. benar, iya kerasa lah pasti gitu. Maunya banyak tapi belum tentu mau bayar harga lebih gitu ya. Betul, betul. Karena kan prinsip ekonomi kan gitu. Dapat harga semurah-murahnya, dapat hasil sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, reseller sendiri punya tantangan besar di sana gitu. Gimana bisa menjual barang dengan harga sekompetitif mungkin dan kualitasnya terjaga, kecepatan pengirimannya juga terjaga, dan ongkosnya murah gitu. Karena Evermost sebagai startup, kita punya visi, kita growth tapi kita mau sustainable gitu. Kita ya startup mungkin kebanyakan tahu gitu ya, bakar duit gitu, tapi kita tetap ingin menjaga healthiness level dari sebuah bisnis gitu. Nah, reseller sendiri itu butuh solusi gitu. Gimana kita bisa produce sebuah sistem atau sebuah support system yang bisa memudahkan reseller untuk membeli barang dan bisa memilih barang dimanapun gitu. Maksudnya gini, kalau dia punya konsumen misalnya di Medan gitu, kita usahakan barang itu bisa sedekat mungkin gitu. Kita bisa kasih recommendation di mana barangnya ada, termasuk gimana kita bisa membuat distribution hub dengan cara kita sendiri ya, dengan cara kita sendiri, cara yang cukup kreatif kalau saya bilang gitu, untuk bikin solusi itu. Jadi konsumennya itu ngerasa tidak terbebani dengan ongkir, tidak terbebani dengan lamanya pengiriman, karena kita berusaha untuk membuat rekomendasi, menyajikan ke konsumen itu barang dengan secepat-cepatnya, dengan kualitas sebaik-baiknya gitu, dengan distribution hub itu. Tapi ya balik lagi gitu, caranya gimana ya itu ada rahasianya gitu. Paling kayak gitu sih, itu solusi teknologi yang kita lagi kembangin gitu Mas Daniel. Oke Mas, jadi
banyak strategi bisnis yang berusaha diterapin sama Evermore saat ini juga ya Kak ya. Walaupun memang Betul. rahasia nih ya, ada beberapa yang rahasia gitu ya. Iya, iya. Ya nggak boleh dong ya. Kompetitor tutup telinga. Oke. Mungkin dari Mbak Ratih gimana sih konsep digitalisasi bisnis dan mungkin pengembangan-pengembangan yang bakal dilakukan dari BASE itu sendiri? Oke, nah jadi ada 2 aspek ya, gimana cara kita mengembangkan aspek, digital in the way we do business. Yang pertama itu dari sisi consumer facing. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini, belum tahu BASE apa, coba pergi ke website BASE, www.base.co.id. Tadi aku udah sempat singgung di depan, gimana cara kita memudahkan, user experience ketika dia membeli produk skincare yang notabene-nya ada banyak banget di market. Jadi kalau user dia mau beli produk, biasanya kan dia harus milih nih dari sekian banyak produk yang ada di market. Nah, kalau dengan BASE prosesnya tuh dibalik. So instead of asking these users to choose from the myriad of products that are available in the market, kita reverse prosesnya. Jadi kita menanyakan mereka pertanyaan-pertanyaan yang mereka udah tahu jawabannya, dan di situ kita develop sebuah algoritma yang selalu kita refine ya. Untuk memberikan rekomendasi produk apa yang cocok gitu. Jadi let's say misalnya Daniel nih, pergi ke Indomaret gitu, kan ada banyak banget nih produk sabun cuci muka, yang mana yang cocok buat gue gitu. Nah kalau kita prosesnya dibalik, instead of Daniel milih produknya apa gitu, karena kan kalau misalnya milih produk, it means you need to know ya di dalam produknya ada apa, fungsinya apa, dan segala macam. Daniel tinggal pergi ke website BASE and then take skin test. Nah dari skin test itu ada beberapa pertanyaan yang Daniel udah tahu nih jawabannya pasti, tentang kayak your skin type, skin goal, lifestyle kayak gimana, sehari ke expose matahari berapa jam, dan segala macam. Nah dari situ kita develop sebuah algoritma yang kita refine dari satu waktu ke waktu yang lain, to ensure that we give the most accurate recommendation, gitu. Jadi itu adalah kayak hal-hal yang kita pakai untuk sisi consumer facing. Nah, terus kita juga ada untuk kayak middle funnel-nya nih. Middle funnel-nya adalah bagaimana cara kita nge-develop produk. Jadi karena background aku lagi-lagi microbiology and biochemistry, di situ yang namanya struktur bahan-bahan kimia tuh ada banyak banget ya, pilihannya lebih dari 100.000 kali ya jenis bahan yang bisa kita masukkan ke dalam suatu produk. Nah, tapi gimana cara kita menentukan bahan apa yang paling cocok nih buat dimasukkan ke dalam produknya, persentasenya berapa, dan konsep produknya sendiri kayak gimana. Nah, itu kita lakukan dengan cara, karena lagi-lagi ya background aku kan mix ya dari physical product sama digital product. Jadi aku pakai produk di BASE itu kita pakai konsep iterative product cycle. Jadi sama kayak untuk produk digital kan kita kalau develop produk, kalau teman-teman pernah dengar metode iterative product development, we apply the same thing for our physical product development as well. Gimana caranya? Jadi dari teknologi skin test yang kita kembangkan, itu kan user udah isi nih data-datanya dia. Nah dari situ kita olah datanya sedemikian rupa, kemudian setelah dia beli produknya, kita send lagi yang namanya post-purchase survey. Nah post-purchase survey itu adalah jadi kayak dia udah beli, kalau misalnya kayak kita beli di Shopee kan paling cuma disuruh rating bintang 5 sama kayak free comment. Nah, tapi kalau post-purchase survey kita itu lebih komprehensif. We ask them about the after feel, product texture, packaging, termasuk di dalamnya value for money juga gitu. Kalau menurut mereka harga itu udah cocok atau belum sih. Nah, kedua data tersebut dari yang sebelum dia beli sama setelah dia beli, kita gabungkan untuk menentukan produk seperti apa yang harus kita develop. Dan juga untuk menentukan apakah logic atau algoritma yang kita punya dari skin test itu udah cocok belum sih sebelumnya gitu. Let's say misalnya Daniel udah isi skin test, aku kasih produk A, oh ternyata kurang cocok nih di Daniel. Terus kita coba iterasi lagi datanya, oh ternyata untuk kulit tipe kayak Daniel nih mesti kita kasih produk rekomendasi B gitu. So that's why we refine our algorithm from time to time. Nah, itu jadi yang pertama consumer facing, middle funnel, sama yang terakhir internal facing. Jadi kita mau, karena startup ya, startup tuh we have to make do with whatever we have, di mana kita tidak punya fund yang terlalu besar gitu. Jadi kita harus mencoba untuk supaya bisnis itu beroperasi secara efektif dan efisien. Nah, jadi untuk consumer facing kita juga mengembangkan berbagai macam teknologi di dalamnya. Misalnya contohnya buat kayak tracking order, buat inventory management, kemudian untuk mengolah data konsumen dan sebagainya. Itu kita punya dashboard yang kita develop sendiri. Fungsinya apa? Supaya tim internal base itu sifatnya bisa self-service, quote unquote.
Sehingga ketika nanti company-nya udah makin besar, kita nggak necessarily harus nambah orang yang terlalu banyak juga gitu. Karena dari satu orang kita bisa meningkatkan efisiensinya mereka dengan adanya internal dashboard tersebut. Jadi kita coba untuk mengimplementasikan proses teknologi secara end to end. Walaupun misalnya kayak orang kalau misalnya beli produk kita, mana nih teknologi, it's just another product. Nah, tapi sebenarnya the technology is happening behind it. Gimana caranya kita bisa mengoptimasi bisnis operasionalnya dengan teknologi itu tersebut. Gitu sih Daniel kurang lebih. Keren nih Kak. Kayaknya habis ini aku kayaknya mau jadi mau pakai base sih. Oh Waduh. boleh dong, nanti buat Daniel khusus aku kasih voucher code ya. Oke, voucher code-nya nanti berapa banyak sih Kak mau dikasih? Oh kita ada lumayan banyak nih voucher code, bentar ya, aku lupa jumlahnya berapa. Tapi buat teman-teman yang hari ini bisa memberikan pertanyaan terbaik, nanti bakalan ada 5 pemenang pilihan yang akan mendapatkan produk dalam bentuk voucher base sebesar 150.000. Wah. Jadi ini konsepnya giveaway ya, tapi kalau misalnya kalau Evermost kan tadi pertanyaan terbaik. Jadi buat teman-teman mulai kumpulin dari sekarang ya pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Sedangkan nanti buat teman-teman yang lagi nonton webinar ini terus dapat aha moment gitu ya, dapat sebuah ide, boleh banget di-share takeaway-nya gitu ya dari webinar ini di Instagram story. Buat kayak story yang paling menarik nanti bakalan dapat voucher base 150.000. Ada 5 pemenang. Oke, jadi hari ini kita cukup banyak bagi-bagi voucher ya, mulai dari goodie bag dari Evermost, terus ada hadiah kupon ya voucher gitu ya Iya, dari base kupon. gitu. Betul. Keren banget sih. Wah, benefit sekali hari ini. Nah, mungkin ini sih Kak mau bicara tentang work culture gitu ya. Kan kalau kita tahu mungkin ada beberapa startup gitu yang kayak harus kerja mungkin kayak 9 to 5 biasa ya. Atau mungkin kayak yang kerjanya mungkin ada yang sampai malam-malam gitu tuh Kak. Nah, mungkin boleh bicara nggak sih Kak work culture di tempat Evermost dan Base itu gimana sih gitu. Terus mungkin ya di Evermost itu kan mungkin kita bisa bilang cukup banyak developer. Nah, jadi kalau bisa nih biasa kita lihat tuh developer tuh cukup banyak laki-laki tuh. Nah, iya kan? Biasanya kayak gitu kan. Nah, tapi gimana sih kalau misalnya di Evermost itu sendiri untuk developer perempuan tuh kira-kira apakah sangat welcome gitu diterima bekerja di Evermost gitu atau mungkin gimana gitu cerita-ceritanya gitu. Boleh mungkin dijawab singkat Kak. Oke. Ya, kalau sangat welcome ya. Karena sebenarnya ya, aku jawab pertanyaan yang kedua tadi dulu ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita ngomong teknologi itu value-nya skill set orangnya kan gitu. Nggak peduli gender, nggak peduli suku, agama, ras dan segala macam. Jadi kita sangat terbuka untuk semua orang bisa join di Evermost, terutama di Evermost Technology Team ya, gitu. Nah, yang untuk pertanyaan yang pertama tadi gitu ya, gimana sih sebenarnya work culture-nya di Evermost? Jadi aku tuh punya prinsip gini, semua orang itu baik sampai terbukti tidak baik gitu. Dengan prinsip itu bahwa kita put trust ke engineer gitu. Kita put trust ke semua tim teknologi termasuk di Evermost sendiri gitu. Dengan adanya pandemi ini sendiri kan mengharuskan kita beradaptasi ya, dari yang biasanya kerjanya offline itu jadi ada yang hybrid, ada yang full online, ada yang memang tetap harus offline. Kalau di Evermost juga kayak gitu. Nah, kita harus bisa trust each other gitu. Dengan memberikan keleluasan ke mereka gitu. Kalau di Evermost Technology Team sendiri kita itu WFA. Kita buka work from anywhere. Work from anywhere ini bukan berarti remote ya sebenarnya. Work from anywhere ini artinya bahwa kita memberikan keleluasaan kepada engineer atau kepada karyawan untuk bisa menentukan tempat kerja paling ideal buat mereka gitu. Jadi ada beberapa orang mungkin yang lebih prefer kerja dari kantor karena mereka ngerasa bisa fokus di kantor karena di rumah nggak bisa fokus. Nah itu kita kasih tuh kesempatan untuk dia kerja dari kantor. Kantor itu sebagai fasilitas buat mereka untuk bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik gitu. Nah, yang kedua, kalau misalnya mereka harus remote,
kita punya beberapa product manager yang baru punya anak nih, gitu. Dan mereka agak susah kalau harus commute ke kantor ya, gitu, dari rumah ke kantor, terus habis itu nanti anaknya harus dititipkan ke daycare dan segala macam. Mereka mungkin pingin mereka jadi pendidik pertama untuk anaknya gitu, karena perkembangan anak kan memang tergantung sama ibu ya, gitu. Seperti yang tadi aku bilang. Gitu. Nah, dan itu kita juga fasilitasi gitu, kita juga support di Evermost sendiri kayak kebutuhan-kebutuhan yang bisa mendukung productivity dari karyawannya, kita bakal support gitu sih, Mas Daniel. Gitu. Oke, jadi kalau bisa disimpulin nih, Evermost ini sangat support lah buat woman-nya. Jadi kayak stigma-stigma bahwa perempuan itu harus ibu rumah tangga atau perempuan itu tuh harusnya nggak kerja, itu tuh sangat tidak ada di Evermost ya Kak ya. Iya. Oke, wah keren banget tuh. Jadi buat teman-teman perempuan gitu, cewek yang mau jadi developer atau mungkin mau kerja, itu bukan jadi halangan kalau misalnya di Evermost dan di industri lainnya gitu ya. Mungkin aku mau nanya lagi nih Kak, ke Kak Ratih gitu ya. Nah, base itu kan sangat erat kaitannya mungkin dengan apa ya, dengan untuk menyarankan produk-produk gitu ya, menyarankan produk-produk kecantikan gitu ya untuk skincare gitu ya Kak ya. Nah, Betul. mungkin karena di base itu tuh ada batasan nggak sih Kak, mungkin bagi laki-laki untuk masuk jadi anggota tim base-nya itu sendiri? Karena kan biasa kan kalau yang kayak gini kan mostly perempuan nih Kak gitu. Ya, oke. Jadi ini kalau misalnya kalau tadi ke Evermost gimana caranya handle perempuan, sekarang kalau base gimana caranya handle laki-laki ya. So basically kayak balik lagi ya tentang kayak culture-nya base itu sendiri seperti apa. Jadi ada beberapa company yang mungkin kayak culture-nya hustle culture, terus ada juga yang mungkin kayak culture-nya kekeluargaan dan segala macam gitu. Nah for us gitu ya, jadi untuk base, professionalism itu selalu kita junjung tinggi gitu. Jadi everybody works in professional manner gitu. Karena kalau misalnya kayak kekeluargaan, ya kalau keluarga kan kalau misalnya salah dimaafin gitu. Nah sedangkan kalau misalnya kita prinsipnya nomor satu adalah professionalism. Kayak salah nggak apa-apa, tapi habis itu dibenerin. Yang kedua, itu culture-nya adalah eternal student. Nah, ini kita ambil dari prinsipnya Ki Hajar Dewantara, jadikan semua tempat itu ruang kelas, dan jadikan semua orang yang kau temui guru, gitu. Nah, jadi mau yang junior ataupun yang senior, itu selalu ada hal yang bisa dipelajari dari satu sama lain. Sehingga semuanya itu, semua tim member, setiap kali mereka join base, itu kita selalu ada induction dulu tentang company culture. Karena company culture kita yang nomor satu itu adalah eternal student gitu. Jadi siapapun harus mau belajar dari siapapun yang ada di company. Misalnya aku nih, walaupun aku kayak co-founder of the company, tapi banyak banget loh hal-hal yang aku pelajari dari para intern gitu. Misalnya tentang kayak culture anak-anak kuliah zaman sekarang kan aku juga nggak ngerti ya, gitu kayak TikTok and everything gitu. And I have to learn from them, I have to embrace that. Dan itu adalah culture yang harus di-embrace juga with all the team member. Nah, termasuk di dalamnya, para laki-laki yang ada di base itu juga harus memahami dong. Jadi balik lagi, karena mereka ketika bekerja di sebuah company itu harus profesional. Mau kita lagi develop produk buat cewek, mau kita lagi develop produk buat cowok, ya they have to give their best in order to be able to deliver the best kind of experience to the consumers. Jadi mau laki-laki mau perempuan tuh sama aja lah within the company. Nah, tapi kayak salah satu policy yang kita punya itu adalah untuk memberikan semua tim member, baik itu laki-laki maupun perempuan, the ability to choose ya, dan the ability to work in a flexible manner. Jadi sama kita juga work from anywhere, tapi mungkin highlight-nya adalah kita itu memberikan, kan kalau misalnya dari pemerintah ada maternity leave ya, kayak cuti hamil setelah melahirkan yang wajib dari pemerintah itu 3 bulan. Sedangkan kita memberikan cuti hamil itu untuk perempuan 6 bulan at base, karena aku sendiri perempuan dan kayak banyak juga teman-teman aku yang udah hamil dan melahirkan, terus mereka confirm, ya nih cuti 3 bulan nggak cukup gitu. Jadi kita memberikan option buat mereka memperpanjang cutinya sampai 6 bulan untuk para perempuan. Dan ketika punya anak gitu ya, ini kan yang punya anak bukan cuma ibunya doang ya, ada bapaknya gitu ya. Bapaknya juga harus berpartisipasi aktif dong dalam mendidik atau membantu ngurusin anaknya gitu. That's why untuk paternity leave ya, untuk para ayah, kalau dari pemerintah itu wajibnya kalau nggak salah cuma 5 hari apa ya, tapi kita memberikan 3 bulan untuk sang ayah, gitu. Jadi kita tidak mau para karyawan kita untuk harus memilih antara
having a family atau having a career. For us it's not a choice gitu, karena untuk membangun komunitas yang madani di Indonesia, untuk membangun kayak komunitas yang bagus di dalam sebuah negara, itu kan komunitas paling kecil dimulai dari sebuah keluarga gitu. Jadi kita mau memastikan bahwa para employee base itu bisa membangun keluarganya dengan baik, while at the same time berkontribusi secara profesional di bidang karirnya gitu. Jadi for both male and female, kita mau coba trying to facilitate supaya mereka bisa berkarir tanpa harus memikirkan keluarganya gitu. Kalau opennya base untuk cowok, seingatku temanku itu head of engineering-nya base gitu si Irfan. Jadi pasti si open Irfan. tuh. Iya. Itu teman kerja di perusahaan sebelumnya tuh. Oh Jadi gitu. terbuka Iya. banget tuh. Gitu pasti. Tapi menarik tuh 3 bulan buka lowongan nggak ya? Aduh, Mas Afriyadi jangan jadi pindah ke base. Bercanda. Oh enggak, ini buat teman-teman yang ada di sini, kita selalu buka internship all year round karena di sini banyak teman-teman yang masih kuliah ya kalau nggak salah. Iya benar Kak. Kita buka internship all year round, jadi buat yang pengen tahu nih rasanya gimana sih kerja di base gitu ya. Bener nggak sih nih yang dibilang sama Kak Ratih gitu. Silahkan aja apply kalau misalnya mau internship di live@base.co.id ya. Kita buka 365 hari, kita selalu ada lowongan untuk internship di posisi apapun. Oke, kayaknya habis ini Mas Adi sih yang langsung daftar kayaknya. Ya. Mungkin dari tadi kita udah bicara nih mengenai kalau misalnya kita bisa lihat base itu tuh nggak ada batasan buat laki-laki untuk kerja, pokoknya yang dipandang tuh profesionalitas saja, dan work culture-nya itu sangat-sangat sangat-sangat support family, ya sangat-sangat support buat kerja juga. Jadi nggak ada pilihan antara karir atau keluarga. Keren banget sih. Jarang-jarang tuh ada perusahaan yang kayak gitu. Oke nih Kak, thank you Kak udah ngejawab Kak Adi sama Kak Ratih. Mungkin buat teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyain nih teman-teman. Oke, Dava mau nanya Dava. Oke, silakan Dava. Masuk nggak ya? Masuk Dava. Oke, thank you dan buat kesempatannya. Di sini aku mau tanya 2 hal sih sebenarnya. Sebenarnya kemarin dulu aku daftar di Davarandia dari perusahaan ITB SBM 2020. Aku ada 2 pertanyaan. Yang pertama umum sih sifatnya tentang startup, dan juga yang kedua yang khususnya gitu buat 2 company ini, Base dan Evermost gitu ya. Yang pertama tuh soal startup dan multinational company gitu. Menurut kakak semua di sini, apa sih yang akhirnya membedakan workflow di multinational company dengan startup gitu? Mungkin itu pertanyaan yang umum ya. Dan yang kedua, yang khusus ya mungkin buat Evermost dan Base gitu. Kan pasti ketika kita mengelola satu company, ada satu value yang emang pengen diturunin dari Evermost atau Base ke staff-staffnya gitu. Sebenarnya ada value-value tertentu nggak sih yang emang jadi value perusahaan, company value yang emang akhirnya ini tuh harus ada di setiap orang-orang yang kerja di Evermost ataupun di Base, yang akhirnya ketika nanti keluar dari company itu, oh ini ternyata jualan Evermost, ini jualan di Base gitu. Oke, mungkin itu aja sih dari aku. Terima kasih. Oke, thank you Dava atas pertanyaannya. Mau siapa dulu yang jawab, Kak Adi atau Kak Ratih? Boleh, silahkan. Boleh Kak Ratih dulu deh. Oh, Kak Ratih dulu. Oke. Tadi pertanyaannya. Iya, ladies first ya Kak ya. Nggak apa-apa, kita equal gitu. Oke, nanti tadi pertanyaannya aku lupa. Yang pertama, kerja ini di ya multinasional dan startup. Jadi kebetulan aku udah mengalami semuanya nih, Dava. Aku udah pernah kerja di perusahaan lokal, perusahaan internasional, perusahaan yang skalanya baru dapat funding dari venture capital, sama perusahaan yang emang udah multinasional. Jadi the size of the company juga plays a big role in terms of the way they operate ya. Nah, pastinya kalau misalnya kayak di company-company yang besar, itu contohnya mungkin kayak career progression-nya itu udah sangat jelas gitu. Jadi in order for you to get to the top, itu tangganya tuh lumayan ada banyak lah untuk stepping stone-nya. Nah, on the other hand, ketika when you work in a small company, terutama company yang baru berdiri gitu ya, biasanya tuh sebagai employee memiliki opportunity yang lebih besar untuk menorehkan sebuah legacy gitu. Jadi contohnya kayak aku punya tim member dari tim produk physical, dia develop produk,
Padahal dia baru lulus gitu. Padahal beneran baru lulus kuliah, tapi dia udah get the chance buat create sebuah formula yang produknya akhirnya diproduksi skala besar. Nah, if you work at Unilever gitu ya, baru lulus, aku jamin gak bakalan ada kesempatan tuh for you to create your own formula. Yang ada paling kayak, ya udah cuma ngikutin aja apa kata seniornya gitu. Jadi itu salah satu hal yang membedakan juga lah. Sama yang kedua, itu adalah the ability untuk making decision. Karena kalau misalnya di small corporation, lagi-lagi karena mungkin jumlah orangnya sedikit dan layers of approval saya itu tidak terlalu banyak, untuk membuat sebuah decision atau keputusan itu jauh lebih cepat. Nah, makanya kenapa sampai sekarang kita juga the way we operate masih pakai agile methodology dan juga iterative product cycle untuk menentukan langkah apa nih yang harus kita lakukan. Contohnya kayak feature gitu ya, feature teknologi. Kita bisa upgrade tuh kayak 2 minggu sekali, sebulan sekali. Sedangkan kalau pengalaman aku bekerja di perusahaan teknologi yang sudah besar, mau ganti satu feature aja, approval-nya lama gitu. Jangankan feature, ganti icon aja tuh approval-nya tuh beneran banyak banget. Ini sesuai nggak sama tim marketingnya, ini sesuai nggak sama anak ini itu, pusing deh. Jadi itu salah satu contohnya. Dua deh aku tadi kasih contoh 2. Pertanyaan yang satu lagi apa? Sorry, aku lupa. Value di perusahaan. Oke, thank you banget loh Mas Adi. Aku kayak Aku apa namanya? gantinya Mas Daniel nih, aku jadi tandem ya, tandem jadi MC. Oke, kalau culture perusahaan, jadi kita sebenarnya culture-nya tuh ada namanya Emerald. Nah, Emerald itu adalah sebuah singkatan, sorry banget agak techy. Nah, jadi ada 7 hal ya. Yang pertama itu tadi aku sempat mention eternal student. Gimana caranya supaya everyone can learn from anyone lah. Jadi ada mentoring dan juga ada reverse mentoring. Mentoring tuh dari yang junior ke senior, tapi ada juga dari senior ke junior dan sebaliknya. Terus selain itu kita juga ada opportunity untuk cross function work trade gitu. Jadi misalnya kayak aku ngerjain produk, terus Daniel ngerjain marketing. Terus kayak aku pengen dong internship quote unquote within the company. Mau nyobain dong apa sih yang terjadi di marketing, itu bisa juga. Jadi supaya kayak aku nanti ketika aku balik lagi ke departemen aku di tim produk gitu ya, I know exactly kenapa sih ini tim marketing ribet banget nanya A, B, C, D, E. Oh ternyata kayak gini ya. Point of view dari marketing. Kenapa sih operation nih ribet banget, harus ada jam-jamnya dan segala macam. Supaya the whole team to understand how the other department works. Jadi itu yang pertama, eternal student. Yang kedua, mindful decisiveness. Jadi karena kita startup, kita harus bergerak cepat. Jadi kita harus decisive. Nah, tapi kalau misalnya decisive, harus mindful juga. Gimana caranya supaya mindful? Ya harus data driven, harus understand what the others are working on gitu ya. Yang ketiga juga embrace sustainability. Jadi semua produk yang kita bikin itu semuanya udah low carbon emission, vegan, dan juga recyclable gitu. Terus yang keempat itu juga adalah redefine quality. Jadi selama ini kita selalu berbicara mengenai kualitas itu sebagai sebuah standar. Tapi for us, quality is not a standard, melainkan sebuah sesuatu yang kita keep on improving gitu. Karena contohnya konsumen yang beli produk base 2 tahun lalu, konsumen yang sama mungkin punya taste yang berbeda di tahun ini gitu, karena tren dan segala macam. Maka dari itu, kenapa sih kayak kualitas dari sebuah produk dan juga experience dan juga brand-nya sendiri ya harus kita improve terus-menerus. Terus ada yang lain-lain tuh lebih ke internal lah, tentang advocate positivity, live boldly, kita empower teman-teman kita di tim untuk mau mencoba sesuatu yang baru, sama yang terakhir itu drive agility. Tapi highlight-nya itu tadi sih, kayak being an internal student, dan juga embrace sustainability. Oke, semoga cukup menjawab ya, Dava, lumayan panjang nih. Oke, mungkin thank you buat Kak Ratih udah ngejawab. Mungkin dari Mas Adi ada tambahan gitu, tambahan singkat. Mungkin aku nambahin sedikit, benar yang dikatakan Mbak Ratih tadi. Itu ada ya, ini masalah... Pak? Ada notifikasi dari Tokped nggak? Ya. Mungkin aku nambahin sedikit dari Mbak Ratih. Tadi ada iklan itu kayaknya. Sebutin perusahaan sebelah lagi. Kali, Kak. Kayak, jadi culture dari sebuah multinational company, aku juga pekerjaan pertama aku di multinational company gitu. Mereka itu jatuhnya lebih terstruktur dan lebih rigid gitu. Jadi kayak mereka itu kalau kamu suka sesuatu yang sangat terstruktur, sangat birokratis dan segala macam, itu tuh
diatur di sana gitu, kayak career ladder, terus proses kayak tadi Mbak Rati tadi bilang ya, gitu. Kalau mau punya ide satu itu approval-nya mungkin bisa berlapis. Terus habis itu kalau aku ngadepin audit misalnya, audit di startup itu mesti ditanyain, "Ini approval-nya nggak ada cap perusahaan ya, Pak?" Gitu. Selalu kayak gitu itu. Itu tuh di multinational company kayak gitu soalnya gitu, dan itu yang standar bakunya di perusahaan. Dan mereka rigid. Biasanya kalau di startup bedanya adalah apalagi kalau mid size startup atau small size startup gitu, dia biasanya jauh lebih agile gitu. Jadi ketika ada ide tertentu kita rasa itu bisa dieksperimenkan, kita langsung eksperimenkan aja gitu. Dan semua orang punya kesempatan untuk berkontribusi besar gitu, karena jumlahnya orangnya yang kecil, yang sedikit ya, maksudku kayak kesempatan untuk berkontribusi itu banyak gitu. Jadi kamu bisa big with the company lah jatuhnya nantinya gitu. Dan semuanya serba lean lah gitu. Oke, Kak. Itu sih palingan yang aku tambahin. Kalau Siap. value-nya Evermost ada 4 sih, aku contek ya. Aku ingat tapi takut salah gitu. Ada collaboration, terus trust, growth mindset, sama integrity. Jadi seperti yang aku bilang gitu, ujung-ujungnya adalah gimana kita bisa berkomunikasi dan berkolaborasi untuk bisa memajukan Evermost bersama-sama gitu, dan mewujudkan visi dan misinya Evermost gitu. Dan seperti yang tadi aku bilang di startup, bahwa semua orang punya kesempatan berkontribusi, makanya di situ ada growth mindset gitu, bahwa orang harus terus memiliki mindset untuk berkembang ya gitu, kemauan untuk terus belajar, menelurkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru. Malah di Evermost sendiri kita support gitu. Jadi kalau teman-teman di Evermost sendiri ada gagasan, ada ide baru, kita punya divisinya gitu untuk pitching, semacam pitching gitu. Jadi semacam pitching, kalau idenya bagus, itu bakal dijalankan sama timnya. Gitu. Ya eksperimennya dijalankan, ketika ada traction, malah mungkin itu jadi bisnis unit sendiri di dalam Evermost jatuhnya gitu. Jadi itu paling ya. Gitu. Dan kita berusaha put trust karena kita percaya bahwa orang meminta haknya pasti melaksanakan kewajibannya. Orang itu baik ya, sampai terbukti tidak baik gitu. Aku itu suka sama satu hadis yang khairun nas anfa'uhum linnas, itu sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Dan aku percaya semua orang ingin seperti itu gitu. Itu sih. Oke, mungkin udah cukup apa ya? Kalau aku lihat tadi itu mungkin dari base ada Emerald ya, terus kalau dari Evermost ada collaboration, trust, growth, dan lain-lain gitu. Mungkin dari Dava sendiri udah menjawab nggak kira-kira pertanyaannya? Jawabannya. Udah sih, udah banget menjawab. Oh, Thank you banget buat oke. Kak Rati dan Kak Afri. Oke, thank you Dava Sama-sama. udah nanya. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya, langsung aja boleh raise hand. Dan kalau misalnya, dan untuk teman-teman yang bertanya, itu tuh bisa dapat hadiah goodie bag dari Evermost dan dapat voucher langsung dari Base. Oke, mungkin aku kasih ke Devi. Silahkan Devi. Boleh on cam dan on mic untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk bertanya-nya. Jadi yang pertama itu saya ingin bertanya, kira-kira proses rekrutmen di Base dan Evermost itu seperti apa sih? Dan kira-kira kayak kualifikasi yang paling dicari dalam seorang kandidat itu apa sih? Dan saya juga sering dengar kan kayak kalau misalkan kebanyakan sekarang tuh perusahaan cari orang yang culturally fit. Nah, saya juga mau tanya gimana sih cara kalian tuh menilai seseorang ini culturally fit sama kalian atau enggak gitu sih. Terima kasih. Oke, thank you Devi udah bertanya. Mungkin bisa dijawab Kak Ratih mungkin. Kak Adi dulu deh, gantian. Oke, Kak Adi juga boleh. Ya. Untuk divisi lain aku nggak seberapa tahu ya, tapi aku bisa jawab untuk divisi teknologi gitu ya. Nah, untuk di divisi teknologi ini ada banyak. Kita punya engineering, ada produk, ada desain, dan ada data gitu. Nah, kualifikasinya sendiri kita tidak, kalau di teknologi sendiri tidak menyarankan kualifikasi secara pendidikan gitu. Jadi mau
lulusan SMK atau apapun, kita nggak masalah gitu. Yang penting skill set-nya memenuhi apa yang kita butuhkan. Misalnya kalau di produk berarti ada product management sama data analis gitu. Nah, skill set yang berhubungan sama product management dan data analis mereka harus punya gitu untuk bisa lolos. Nah, kualifikasi lain adalah communication skill biasanya gitu. Karena apa? Karena kita harus bisa beradaptasi ya dengan pandemi yang sekarang ini. Biasanya orang ketemu gitu ya offline terus gampang untuk colek dan segala macamnya. Kita harus bisa beradaptasi dengan itu gitu. Communication skill adalah hal utama ketika kita virtually bekerja dengan orang lain, karena sekarang kan semuanya serba virtual ya jatuhnya. Kayak kita sekarang di Zoom ini juga virtual. Kalau komunikasinya misalnya orangnya sangat pasif sekali, kalau ada masalah nunggu ditanya dan segala macamnya, itu bakal susah banget gitu untuk kita bekerja bersama gitu. Nah, lanjut ke culture, sebenarnya balik-baliknya ke sana gitu. Makanya culture-nya Evermost kan ada 4 ya gitu. Bahwa orangnya itu nanti cara kita ngecek adalah ya kita interview. Yang pertama sih kita assess dulu gitu secara technical qualification dari orangnya. Misalnya di produk ya tentang product management, road mapping atau product analysis. Kalau di engineering mungkin software skill-nya. Kalau back end kita pakai Golang gitu, kita assess nih. Kita juga udah pakai AlgoBash kan untuk assess. Jadi kita biasanya kasih nih tes lewat AlgoBash untuk ngecek bahwa orangnya secara kualifikasi teknis mencukupi atau tidak gitu. Nah, nanti dilanjut interview prosesnya. Nah, proses interviewnya ini yang dipakai untuk ngeliatin bahwa orangnya secara culture cocok atau enggak. Nanti ada 2 tahapan interview. Yang pertama kayak user interview, di mana kita pair engineering manager dengan technical lead gitu atau orang yang related ya. Gitu. Nanti kita tanyain dari sisi teknis dan dari sisi culture. Apakah culture kita lihatlah dari sisi komunikasi, orangnya bisa berkomunikasi aktif atau enggak gitu. Terus habis itu orangnya kira-kira sangat bisa dipercaya atau tidak. Tapi memang selalu ada false positif, false alarm, juga ada false negatif ya gitu, yang nantinya baru bisa terlihat kalau orangnya join gitu. Tapi dengan proses interview yang pertama user interview dan final interview yang langsung ke head of department-nya, itu dipakai untuk mencoba menyamakan culture-nya. Karena biasanya kalau aku interview sama kandidatnya ya ngobrol nyantai aja gitu. Karena ya kita mau lihat nih gitu. Kan udah ada tahapan assessment technical, ada tahapan juga user interview, di mana itu kalau udah lolos dari itu tuh tinggal secara culture tuh bakal cocok atau tidak gitu. Punya growth mindset enggak gitu, critical thinking atau enggak gitu sih. Itu yang kita pakai sih sekarang. Oke, jadi sangat menjawab ya sebenarnya pertanyaan dari Mas Adi ya. Mungkin dari proses rekrutmennya sampai kualifikasi yang dicari tadi kita bisa lihat kalau misalnya kualifikasinya kayak harus communication skill-nya bagus, harus sesuai dengan culture atau 4 nilai perusahaan tadi ya. Mungkin aku bisa simpulin gitu ya Kak Adi ya. Menjawab enggak ya ke Mbak Devi? Iya. Menjawab Mas, terima kasih. Sama. Oke. Mungkin dari Mbak Ratih pengen menanggapi juga mungkin tentang proses rekrutmennya, terus kualifikasi yang paling dicari apa aja sih gitu. Mungkin di tiap divisi sama gitu. ya. Sebenarnya kayak di Evermost juga. Jadi memang kan sekarang tuh kayak perusahaan selalu bilang harus culturally fit, tapi itu kan sebenarnya sangat vague ya. It doesn't have a description towards what does it actually mean to be culturally fit gitu. Nah, jadi kalau di BASE juga caranya sama kayak di Evermost. Untuk semua divisi ya, kita selalu ada 1 technical assessment sama 1 user interview.
Nah, technical assessment-nya ini yang nanti akan berbeda-beda dari masing-masing department gitu ya. Tapi kebanyakan technical assessment-nya itu bentuknya kita adalah study case gitu, karena kita mau selalu ingin hire someone yang punya creative thinking, creative mindset. Jadi that's why kita kasih bukan yang kayak pertanyaan, kan ada beberapa perusahaan yang mungkin bentuknya tuh kayak tes TPA gitu ya, buat ngeliat kayak tes IQ. Kalau itu kan udah jelas ya, kayak pertanyaannya apa, jawabannya apa gitu, 1 tambah 1 harus sama dengan 2. Nah, for us gitu ya, kita selalu kasih open-ended question dalam case study gitu, and then we always give the candidate some time gitu ya, untuk misalnya kayak 3 sampai 5 hari untuk mengerjakan case study-nya. Supaya kita juga pengen tahu nih, the research skill dari this particular candidate itu seperti apa. Dan ini berlaku untuk semua department ya. Mau dia jadi customer service, mau dia jadi operation, mau jadi apa, semuanya. Kita pengen tahu dia punya apa, flexibility in terms of working towards a case, sama yang kedua, sejauh apa dia mau research towards something gitu. Karena it's all about sparking curiosity kalau at base tuh. It's all about always making yourself open to learn. Jadi kenapa kita konsepnya kayak gitu. Nah, specifically untuk engineer itu juga sama. Jadi kita akan ada take home test untuk penilaian code quality, karena selain code quality nanti juga akan ada beberapa situational case study ya untuk melihat whether kayak di engineer-nya punya product mindset atau enggak. Nah, karena specifically untuk engineer, kita nggak mau hire engineer yang cuma coding doang gitu. Kita mau punya engineer yang bisa berdiskusi secara aktif dengan para product manager. Karena aku dulu for the longest time I was a tech product manager. Jadi I know exactly ketika dealing with a good engineer atau kayak engineer yang so-so gitu. A good engineer always has a good product mindset juga gitu. Walaupun memang yang penentuan akhirnya ada di si product manager gitu, tapi seorang engineer tuh juga dia mesti punya mindset untuk revamping the whole user experience. Jadi kayak product mindset itu udah ada. Nah, itu specifically untuk engineer. Kalau pertanyaannya Devi tadi tentang kayak culturally fit, gimana sih cara taunya gitu ya? Nah, untuk culturally fit, kita ada beberapa metode. Yang pertama kita memang ada personality test. Nah, tapi personality test itu intinya cuma kita pengen tahu nih orang psikopat atau enggak gitulah. Jadi bukan yang kayak yang sama masuk base tuh harus personality-nya INTJ, ENFJ yang gitu-gitu, enggak. Gitu kayak we just want to know your motivation when it comes to working tuh apa gitu. Karena menurut kita motivasi ketika orang memilih lapangan pekerjaan itu nggak ada yang salah, tapi kita pengen tahu supaya kita bisa mengarahkan dia, supaya kita bisa menjadi perusahaan yang mewujudkan aspirasinya dia gitu. Nah, terus yang kedua, kita ada user interview lah ya pasti. Nah, ketika user interview itu, kita selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya situasional. Contohnya kayak gimana? Misalnya kita mau nanya, misalnya Devi nih apply buat jadi tim marketing. Terus kita bakalan tanya, oke kita mau launching produk sunscreen misalnya. Kira-kira inisiatif yang akan dilakukan Devi apa aja? Kita punya budget 10 juta doang nih gitu. Devi harus milih antara mau ditaruh ke influencer atau duitnya mau ditaruh buat pasang baliho atau billboard gitu. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan situasional yang kita biasanya gunakan untuk meng-assess gitu ya, apakah kandidat ini cocok atau enggak sih untuk perusahaan gitu. Karena beda nih, misalnya kayak dia udah biasa kerja di Unilever gitu, yang biasa handle budget 10 miliar gitu dalam 1 bulan, sedangkan di base budgetnya cuma 10 juta, kan jauh beda tuh ya gitu. Nah, kita pengen tahu mindset-nya dia itu seperti apa. Jadi itu sih kurang lebih. Tapi sama both base sama Evermost kalau bisa aku simpulkan pasti ada technical sama cultural assessment gitu. Nah, caranya aja sih yang beda-beda paling tiap perusahaan. Semoga menjawab ya. Oke, cukup komprehensif juga. Tadi gimana buat Devi? Udah terjawab belum ini dari Kak Ratih gitu? Sudah menjawab Kak Ratih, terima kasih. Oke, keren banget sih itu pertanyaan-pertanyaannya ya. Kayak dia udah mau ini nih, udah mau daftar nih gitu. Begitu udah ditawarin tadi. Jangan lupa ditunggu ya. Ditunggu application-nya. Iya, jadi tadi itu sebenarnya aku bilang aku mau nyoba produk base itu sebenarnya alih-alih mau paham bisnis prosesnya dulu, terus itu daftar intern gitu. Oke nih. Boleh. Mungkin ada nih lagi di komen Kak yang nanya nih. Izin Kak tanya, ini dari Yunita Fitriani mau nanya,
Izin tanya ya Kak, ini sebenarnya mungkin nyambung sama pertanyaan Devi. Kalau ada yang mau intern atau kerja di base ataupun Evermost itu sebenarnya yang paling penting tuh harus pengalamannya apa gitu. Pengalaman organisasi kah, intern kah, atau mungkin pekerjaan sebelumnya gitu. Ataupun kalau misalnya no experience itu kira-kira apa sih yang mungkin dipandang gitu. Karena ini cukup bias gitu untuk kerja di perusahaan baik Evermost, base atau perusahaan lainnya gitu tuh. Mungkin bisa ini kah dijawab gitu. Kira-kira apa sih mungkin dari sisi experience gitu. Wah, Kak Adi, kayaknya ini pesertanya banyak yang mahasiswa tingkat akhir deh. Iya, kayaknya gitu sih. Wah, Iya. live at base.co.id bentar lagi penuh tuh. Iya, Live at Evermost kayaknya ntar lagi applicants-nya. penuh, Kak. Boleh loh kalau misalnya Evermost ada juga nih, mungkin kayaknya banyak banget teman-teman di sini yang sangat excited ya untuk memiliki pengalaman kerja pertamanya. Nah, tapi kalau aku boleh jawab duluan nih untuk pertanyaannya, jadi kalau pengalaman sebenarnya itu case by case ya gitu, kayak bahkan di tim kita juga ada yang kualifikasinya mungkin dia bukan mahasiswa gitu, jadi sama kayak Evermost, kita juga tidak terlalu mementingkan kayak background pendidikannya dia apa, tapi memang practicality-nya dulu sih, gitu. Apakah dia memiliki pengalaman yang sesuai gitu ya, kecocokan antara pengalaman yang udah dia alami atau udah dia jalankan dengan divisi yang dia tuju sih. Jadi kalau dari base sih mungkin arahnya lebih ke pengalaman ya. Nah, pengalaman organisasi, internship atau pekerjaan sebelumnya pasti sangat useful ya, karena contohnya gini, walaupun misalnya dia ngambil waktu kuliah organizational experience-nya tuh di divisi public relation gitu, tapi dia mau apply di tim engineering produknya base gitu. Kan sebenarnya kalau secara harafiah, secara literal, itu nggak nyambung gitu. Apaan sih kayak dari public relation terus kayak engineering. Nah, tapi jangan salah gitu, ada beberapa skill-skill yang teman-teman mungkin peroleh saat berorganisasi gitu ya, contohnya kayak public speaking skill, gimana caranya handle orang, dan itu nantinya tuh kayak soft skill yang juga berguna, dan biasanya kita bisa spot nih, dari pas interview, dari cultural fit-nya biasanya ketahuan, gitu. Karena ada beberapa kandidat yang mungkin dia book smart, aku bilangnya, sama satu lagi tuh street smart. Nah, kalau boleh pilih antara keduanya gitu ya, aku biasanya pilih yang street smart, gitu. Kenapa? Karena the street smart ini biasanya dia punya banyak soft skill dan juga dia bisa adapt gitu dengan berbagai macam perubahan. Nah, mungkin Kak Adi bisa cerita juga, pasti kayak namanya di startup tuh ya, kayak keputusan tuh bisa berubah in a glimpse of an eye gitu ya, kayak cepet banget gitu. Hal-hal berubah. Nah, makanya kita butuh orang-orang yang fleksibel. Kalau saat ini state of the company-nya seperti ini. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti misalnya kayak base sudah gede banget, segede P&G, segede L'Oreal gitu ya. Kita punya divisi research sendiri, obviously kayak we need someone yang book smart juga gitu. Kita butuh orang-orang yang udah PhD nih buat melakukan research di lab kita. Nah, tapi kalau saat ini kita butuh kecocokan pengalaman dan juga soft skill. Mungkin ini Kak, mau nanya lagi nih Kak. Nah, kalau misalnya ada nih yang mau intern nih, ada 2 orang nih yang mau intern gitu kan. Nah, yang satu ini punya experience organisasi yang mungkin berseberangan sama apa yang mau di-apply, kayak yang tadi case-nya. Terus satu tuh kayak misalnya dia nggak punya experience tapi punya kemauan yang kuat untuk belajar gitu. Nah, itu gimana tuh Kak kalau misalnya Kakak memilih? Udah balik lagi nanti dari hasil technical assessment ya seperti apa. Karena kalau untuk technical assessment, lagi-lagi kita selalu ngasih open-ended question untuk melihat sejauh apa sih dia mau effort, sejauh apa sih dia mau research gitu. Jadi kalau misalnya tadi punya kemauan, oke, punya kemauan gitu ya. Tapi sejauh apa punya kemauannya, nanti bisa dibuktikan dari technical assessment-nya. Karena kalau misalnya cuma ngomong doang kayak, iya Kak, saya punya kemauan gitu. Ya gue juga bisa ngomong gitu doang gitu, tapi mana buktinya gitu. Kalau orang apply intern kan pasti punya kemauan untuk untuk bekerja. Benar banget. Cuman ya balik lagi gitu, kok secara kualifikasi tetap ada gitu kebutuhannya. Misalnya kalau di engineering gitu ya, internship-nya di sisi backend engineering gitu. Ya at least dia punya dasar lah pemrograman. Kalau benar-benar buta, mungkin bakal susah mau diminta tolong untuk kerjain apa juga susah gitu. Jatuhnya seperti itu sih. Cuman memang tadi benar karena pengalaman-pengalaman sebelumnya termasuk pengalaman berorganisasi itu bakal membantu banget sih nantinya untuk membedakan orang yang secara soft skill itu sangat membantu gitu ketika yang aku tadi bilang kan, communication
itu hal utama gitu. Dengan pengalaman berorganisasi pasti soft skill-nya udah terasa juga, terutama di sisi Ya. communication, dan itu sangat membantu dalam pekerjaan nantinya. Ternyata gitu ya Kak ya. Bergantung sama technical assessment-nya, sama assessment yang mungkin akan ditanyakan waktu wawancara. Tapi kalau boleh tahu Kak, kalau misalnya di divisi lain gitu kan, mungkin kalau dari Evermose sendiri kan kayak dari tadi ceritanya back end, jadi mungkin technical assessment-nya bakal terkait gitu. Kalau misalnya yang mungkin non IT gitu, nah itu kayak technical assessment-nya gambarannya kayak gimana tuh Kak? Bakal mirip banget kayak yang di base sih gitu. Misalnya kayak kalau di sisi marketing juga sama gitu. Biasanya ya kayak ada situational case yang harus dijawab sama kandidatnya gitu. Sama sebenarnya di engineering juga nggak technical aja. Misalnya untuk product manager atau engineering manager itu technicalnya udah sangat tidak terlalu diperhatikan gitu. Mungkin high level technical iya gitu, tapi biasanya kita kasih open ended question juga. Contohnya misalnya untuk engineering manager kayak kita dapat nih 2 prioritas tinggi kerjaannya dan harus rilis seperti ini nih. Gimana kamu nyikapinya nih? Ini, kamu punya tim cuma segini gitu. Dan itu tidak ada jawaban benar salah. Yang ada strategi dia nanti kelihatan gitu, apakah strateginya bagus atau tidak gitu. Jadi situational question kayak gitu tuh pasti ada di semua lini gitu. Tapi tergantung, kalau kita carinya misalnya junior people technically gitu ya, misalnya itu biasanya yang bisa di-assign untuk execution gitu. Kalau di teknologi tim gitu sih. Kalau di luar sama juga seharusnya gitu. Ya, buat engineer sih kerasa banget ya. Jadi emang buat engineer tuh mesti banget bisa bikin kayak skala prioritas gitu. Mana yang urgent, mana yang important, terus kayak mana yang diduluin. Soalnya kalau enggak dia sendiri yang pusing kan. Iya. Gitu. Biasanya orang bisnis itu mintanya semua penting. Dan kalau semua penting jadi nggak ada yang penting. Karena dari sisi bisnis pasti penting gitu yang diminta. Gitu. Ya, tapi itu sih. Mungkin aku tidak bisa menggambarkan persisnya di luar engineering atau teknologi tim, tapi similar lah seharusnya. Gitu. Berarti prefer kayak dikasih case study gitu ya, kayak kalau misalnya interview gitu. Oke, mungkin buat Yunita ya, apakah udah menjawab nih belum pertanyaannya? Buat Yunita, kayaknya Yunita tadi ini nanyanya nggak mau on cam nih, malu-malu gitu ya. Malu-malu tapi mau intern. Waduh. Oke. Thank you Yunita buat pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya bisa langsung raise hand gitu. Last question sih ini buat teman-teman. Oke, mungkin karena udah 14.20, mungkin karena teman-teman nggak ada lagi yang, ada yang raise hand. Oke, ini last question nih ya Kak ya. Mungkin boleh langsung ke Rahma. Aku pass over ke Rahma, boleh on mic? Seneng deh kalau pada aktif. Sebelumnya mohon maaf ya Kak, belum bisa on cam karena jaringannya agak kurang stabil gitu. Oke. Kirain gara-gara belum mandi. Ini pertanyaan lebih ke mengenai standar kecantikan sih Kak. Gimana caranya menyadarkan atau memberdayakan perempuan yang memang pada awalnya itu mereka sudah berkomitmen untuk tidak insecure karena standar kecantikan yang dibuat masyarakat. Tetapi ketika mereka berkecimpung di dunia kerja, kuliah, bahkan di sosial media, mereka justru melihat seseorang yang memiliki standar kecantikan kayak putih, langsing, tinggi itu lebih bisa diterima daripada yang enggak kayak gitu. Bahkan beberapa brand skincare aja tuh menggait model yang berkulit putih. Sehingga yang tadinya mereka sudah berkomitmen untuk tidak insecure, justru malah tambah insecure gitu. Nah, ini gimana sih Kak caranya biar kita tuh nggak mudah goyah gitu dan tetap pada pendirian kita untuk tidak insecure. Jadi sih Kak, terima kasih. Oke, ini menarik banget sih pertanyaannya. Ini sebenarnya kayak hal-hal yang sering banget kita bahas untuk di community event base ya tentang kayak insecurity. Karena kalau misalnya cowok itu biasanya memang tentang looks, penampilan itu mereka nggak terlalu insecure gitu, agak semi-semi nggak peduli. Misalnya kalau misalnya aku lagi FGD interview cowok gitu ya, sabun cuci muka pakai apa gitu,
ya apa aja yang ada di rumah gitu. Mau adanya Lifebuoy, mau adanya Sunlight gitu ya, dipakai-pakai aja gitu. Kalau misalnya sama cowok. Nah, buat cewek tuh it takes a whole different consideration ya when it comes to choosing what kind of product that you will use gitu. Karena itu tadi gitu, ada sebuah aspirasi in terms of bagaimana mereka mau dilihat oleh orang lain. Nah, jadi, salah satu hal yang mesti disadari juga adalah sebenarnya orang lain tuh nggak segitunya loh mikirin kita, gitu. Kayak a lot of other people, they consume a lot of their time thinking about themselves, gitu. Jadi itu satu yang mesti dipahami banget. Sama yang kedua, memang untuk effort, apa ya, breaking the homogenized idea of the beauty standard, sekarang kan kayak, standar kecantikan itu masih sangat homogen. Itu nggak bisa dilakukan oleh satu perusahaan atau satu orang doang. That's why kita butuh amplifikasi, gitu. Nah, itu juga merupakan salah satu effort yang kita lakukan saat ini. Kayak, kalau misalnya sekarang brand-brand kecantikan, kita senang sebenarnya punya kompetisi. Kenapa? Karena having competition is not always a bad thing. Kenapa? Karena artinya ada orang lain yang memperkenalkan gitu. Dulu produk lokal itu jarang ada yang mau gitu, produk lokal, produk Indonesia emang bagus ya gitu. Tapi with the presence of brand-brand lokal yang sekarang makin banyak, akhirnya konsumen makin teredukasi gitu. Bahwa oh ternyata produk lokal tuh bagus juga loh gitu. Nah kalau nggak salah Evermost juga produknya produk lokal semua bukan sih? Kita berusaha mendukung UMKM gitu ya. Tapi memang ada beberapa UMKM yang kalau produknya memang tidak bisa diproduksi di Indonesia, mungkin mereka procure dari luar gitu. Tapi at Mereknya least merek lokal secara kan ya biasanya. merek lokal, ya at least mereknya pasti merek lokal, terus prosesnya di Indonesia, mempekerjakan orang Indonesia gitu. Karena kita visinya itu, visinya untuk platform pemberdayaan ekonomi. Betul. Nah, jadi kayak Evermost itu juga merupakan salah satu contoh ya bagaimana mengamplifikasi kualitas produk lokal itu sebenarnya terpercaya gitu. Kualitas brand lokal itu terpercaya gitu. Jadi nggak bisa kayak misalnya ada brand A terus dia jualan sendiri, nggak bisa. Dia butuh partner kayak Evermost gitu untuk membantu mengamplifikasi, mengedukasi konsumen. Nah, sama tentang standar kecantikan pun demikian. Jadi kita nggak bisa sendiri, kita senang kalau misalnya ada brand lokal yang mulai pakai model-model tuh dengan warna kulit yang berbeda. Walaupun kalau kita lihat sekarang, kalau aku boleh jujur, yang aku lihat yang terjadi di brand lokal itu, mereka cuma ngebedain ya udah warna kulitnya aja, tapi belum nggak necessarily kayak ke bentuk badan. Bentuk badan tuh juga a whole different conversation lagi lah. That's why kayak di base kita mulai sedikit demi sedikit lah ya. Semua model kita tuh kita selalu pakai berbagai macam bentuknya dan kita nggak pernah pakai model profesional. Kita selalu pakai real consumers, dan profilnya juga macam-macam. Ada yang atlet, ada yang model, ada yang model. Kita nggak pakai model. Ada yang atlet, ada yang seniman, ada yang scientist, ada yang dokter. Pokoknya kita pakai real consumer. Karena kita jualan produk for real people gitu. Bahkan kita pakai beberapa model yang mungkin kayak disable, albino dan sebagainya lah ya gitu. Tapi memang effort ini kita nggak bisa lakuin sendiri. Makanya kenapa kita ngebuat sebuah community untuk pelan-pelan nge-imbue gitu atau mengajarkan idea bahwa standar kecantikan itu nggak cuma satu gitu. Everybody can be beautiful gitu, regardless of who you are and how you look. Karena sebenarnya as cheesy as this may sound gitu ya, emang beauty comes from within sih gitu. Gitu sih, apa namanya? Kalau aku selalu dibesarkan sama ibu aku, dia selalu bilang kayak, you can create a fashion statement by dressing up your mind. Jadi mulai dari from your mind dulu, gitu sih. Jadi kayak, ya ubah mindset-nya. Dimulai dari kamu juga, jadi kita juga butuh bantuan kamu untuk membantu para konsumen lain ya, memahami bahwa sebenarnya standar kecantikan itu bukan cuma satu. Semoga cukup menjawab ya. Oke, gimana Rama? Gimana? Udah terini belum? Udah menjadi lebih nggak insecure lagi? Aduh. Baik Kak, udah sangat-sangat menjawab sekali. Terima kasih banyak. Oke, thank you Rahma udah bertanya. Oke, mungkin pertanyaan hari ini aku batasin sampai situ aja, karena kalau mau dipanjangin kayaknya bakal nggak kelar-kelar nih. Waduh. Sampai buka puasa nih, Ntar. Iya. Ngabuburit bersama Startup Culture 101. Waduh. Oke, daripada diperpanjang lagi, mungkin aku langsung mau nanya nih Kak ya. Mungkin aku
minta kakak-kakak gitu, mungkin mau ngasih nasihat atau saran, terlebih buat ini kayak mahasiswa-mahasiswa yang join sekarang gitu. Boleh mungkin dari Mas Adi gitu. Oke, ya. Ya, kalau kita lihat startup landscape sekarang gitu ya. Jadi mostly semua perusahaan itu dimulai dari startup sebenarnya kan gitu. Dan startup yang ada sekarang dengan information technology yang udah berkembang sepesat ini, internet yang sudah sangat mendukung, talent demand untuk di startup itu besar gitu. Talent demand untuk teknologi itu besar gitu. Nah, apa yang bisa dipakai sebagai apa ya namanya, sebagai bahan bakar untuk teman-teman untuk bisa apply di startup gitu. Ya yang tadi itu gitu, balik lagi bahwa teman-teman harus bisa benar-benar memaksimalkan kemampuan teman-teman, baik dari sisi dan eksplorasi lah ya. Kalau di sisi di universitas itu eksplorasi itu harus penting gitu. Kalau aku dulu di universitas gitu nggak cuman kuliah doang gitu, karena ada banyak hal lain gitu, ada banyak aspek lain yang bisa membantu untuk kita survive di dunia pekerjaan nantinya. Apalagi sekarang talent war itu besar, talent demand itu besar gitu. Jadi nggak melulu teknis gitu, nggak melulu di sisi pendidikan akademis, tapi di-expand aja gitu knowledge-nya. Sangat-sangat terbuka untuk knowledge yang lain. Termasuk kayak tadi ada pertanyaan kayak pengalaman organisasi sebelumnya, itu tuh kalau bisa dicoba aja gitu. Ikut-ikut komunitas dan segala macam gitu, berkontribusi di komunitas itu bakal membantu nanti untuk di dunia kerja. Dan jangan takut untuk, kalau kita ngomong dunia kerja ya, jangan takut untuk kekurangan demand gitu di teknologi, karena kalau kita lihat sekarang Indonesia itu banyak startup yang talentnya itu malah dari India, dari Singapura, dari Filipina gitu. Sedangkan raw talent di sini saya percaya banyak gitu. Aku percaya banyak banget raw talent di sini. Ada ITB sendiri gitu ya. Aku lulusan ITS dan UI, di situ juga banyak gitu raw talentnya. Jadi jangan takut untuk bersaing. Dan satu hal lagi yang aku temukan berbeda dengan India atau tempat lain adalah kemauan berbagi. Biasanya kita kalau punya skill tertentu itu takut untuk berbagi, takut ditiru gitu, takut ada kompetisi. Sebenarnya enggak gitu. Dengan kita berbagi, kita juga nunjukin tuh bahwa kita punya skill, kita bisa eksplorasi skill lebih jauh, kita bisa berkomunikasi dengan yang lain, gitu-gitu sih. Itu bakal membantu nantinya di dunia kerja nanti. Gitu. Paling itu aja sih. Oke, berarti dari Kak Adi jangan pernah takut mencoba, apa yang ada di apply aja dan berusaha untuk menjadi yang lebih baik gitu ya Kak ya. Wah, keren banget sih, karena belajar lah. Belajar karena startup gak akan pernah kekurangan orang gitu. Oke. Startup selalu kekurangan orang. Startup selalu kekurangan orang. Oh iya nih. Selalu. Aku Selalu kekurangan second, orang. I second that. Ya. Mungkin dari Kak Ratih ingin menambahkan gitu, mungkin nasihat-nasihat mungkin bagi mahasiswa yang sekarang mungkin tingkat 4, tingkat 3, silahkan Kak. Sama sih kayak Kak Adi ya sebenarnya gitu. Jadi look at my background aja gitu. Kayak I dabble here and there in few different industries gitu. Karena karir itu pokoknya intinya jangan melihat karir sebagai tangga lurus gitu ya. Career is not a ladder. Kalau kata Sheryl Sandberg. Nah buat teman-teman yang baru mau lulus, aku saranin banget baca bukunya Sheryl Sandberg yang judulnya Lean In. So she's actually the CEO of Facebook. And in the book, she tells us about her story about the career lah, gimana caranya dia kayak moving from one industry to another. And to be honest gitu ya, throughout my career, aku juga looking up to her. Jadi gini, dulu opportunity untuk berkarya di bidang sains, karena background aku science, itu sangat sedikit gitu. Pilihannya antara kayak sekolah lagi atau kerja di perusahaan tapi susah banget gitu lah, kayak competition-nya very tough. So I have to think kan, gimana ya, what are the other alternatives? Jadi makanya kenapa kayak aku malah
ketika aku membuka diri aku untuk pengalaman lain gitu ya, yang di luar major aku nih misalnya, it opens up a whole new universe for me gitu. Dan ternyata throughout my experience gitu ya, karir itu seperti building block gitu. Jadi pertama-tama nih aku kuliah udah belajar. Jadi dari awal aku udah suka banget nih sama dunia kecantikan. Waktu kuliah aku sempat student exchange ke Korsel. Dan pasti tahu ya, kayak Korsel tuh it's the mecca of beauty industry. Ada banyak banget produk kecantikan di sana. I was so amazed by how a single industry can move an economy of a country. Cuma waktu itu aku masih belum tahu ngapain ya gue gitu. Setelah 5-6 tahun berkarya mondar-mandir sana sini gitu, aku finally reunited with my first love, which is the beauty industry, by creating my own company gitu. Tapi hal itu nggak bisa aku lakukan kalau misalnya sebelumnya aku nggak pernah nyobain nih belajar jadi tech product manager gimana sih, nyobain gimana sih kerja di finance, gimana sih kerja di bidang product development dan sebagainya gitu. Jadi semua pengalaman kerja ujung-ujungnya itu bakalan berguna juga gitu in whatever you do in life. Jadi just be open-minded, open yourself up to a new experience. Karena kalau yang aku perhatiin nih kayak dari para intern yang kita punya, itu mereka selalu membatasi diri mereka dengan bidang yang sesuai aja dengan jurusannya gitu. Padahal hari gini kan you have to be agile ya, you have to be flexible lah. Gitu sih paling. Jadi kayak be flexible and learn along the way. Oke, itu kita udah belajar dari pengalaman Karati ya. Karati ini dari tadi tuh banyak bagi background-nya gitu dan pengalaman-pengalamannya dari mungkin kerja dari bawah gitu sampai sekarang berani buat startup itu karena dari pengalaman-pengalaman kecil-kecilnya dulu gitu ya Kak ya. Nah, gitu guys. Oke. Nah, mungkin meeting hari ini aku cukupkan sampai sini. Nah, tapi aku mau ngucapin selamat sebelumnya buat teman-teman yang udah menjadi 3 penanya terbaik untuk Dava, Devi, dan Yurira. Selamat, kalian dapat goodie bag dari Evermost. Yeay. Waduh. Bisa dikasih Selamat ya. Aku dikasih dikasih reaction-nya nggak, Kak dong. Adi? Bisa nanti dikasih tuh. Oke, bener ya, ditunggu. Iya, siap. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum dapat hadiah, jangan kecewa. Kamu bisa dapetin voucher dari Base dengan masukin kode Base Algo 35 untuk dengan potongan harga 35%, yaitu minimum purchase 100K dengan maksimum diskon 200K yang valid sampai 30 April. Nah, buat teman-teman yang mau dapatin hadiah lebih lagi, nah boleh nih untuk upload post eventnya dengan tag Evermost dan tag @base di Instagram, di post story Instagram. Dan bagi pengalaman webinar kalian hari ini, kalian dapetin apa aja sih? Nah, ini nih. Ada persyaratannya nih. Giveaway bakal dilakuin dari tanggal 23 April sampai 30 April. Oh iya, nggak bisa nge-tag kalau nggak follow dulu. Follow @itsmybase, @evermost_id, dan @algobase_official, baru share story mengenai pengalaman yang kamu dapat dari webinar ini. Jangan lupa tag It's My Base, Evermost, dan Algobase, dan 3 orang teman kalian. Dan nanti akan dipilih 10 pemenang giveaway dengan story terbaik dan paling kreatif. Ini boleh sekreatif apapun ya, buat Instastory-nya mau dia bikin reels, mau bikin apapun boleh ya, Daniel. Iya Kak, betul. Nah, jadi boleh sekreatif apapun, template, nggak ada template dibebasin, mau kayak gimana aja. Pengumuman pemenang bakal diumumin tanggal 8 Mei. Oke, mungkin sekian dari webinar hari ini. Mungkin dari Kak Melinda ada kata-kata penutupan atau kesimpulan, Kak? Kak Melinda? Halo. Oke, halo. Halo. Terima kasih teman-teman yang udah kumpul banyak banget hari ini, juga Mas Adi dan Mbak Rati. Thank you banget udah disempetin waktunya. Paling kalau boleh nih, aku izin menyimpulkan ya. Ada beberapa poin dari webinar ini adalah perempuan itu punya potensi besar untuk meningkatkan perekonomian baik di keluarga dan juga di Indonesia sendiri. Kita bisa lihat dari Evermost dan Base yang bisa jadi startup sesukses ini dengan misi women empowerment yang kuat banget. Teknologi juga adalah hal yang genderless, artinya semua orang punya kesempatan yang sama dalam teknologi sebenarnya. Kemudian baik Evermost dan Base punya working culture yang fair, dan ini adalah hal yang sebenarnya paling penting nih buat teman-teman yang mau terjun ke dunia startup. Justru fairness ini yang paling penting.
Kemudian yang terakhir adalah proses rekrutmen yang dilakukan juga baik oleh kedua perusahaan ini selalu objektif, yaitu berdasarkan technical dan cultural assessment. Jadi skill first hiring. Jangan lupa ada beberapa value yang wajib kamu miliki, yaitu adalah selalu mau belajar, punya product ownership, dan juga integrity. Udah sih, paling kesimpulannya itu hari ini. Thank you banget, Mas Adi dan Mbak Ratih. Boleh ditutup, Daniel? Oke, jadi mungkin acara hari ini akan ditutup sampai sini, tapi sebelum berpisah aku mau kasih pantun, guys. Wah. Ngasih tiling Oke. dong pakai pantun nih. Iya, Kak. Kan mau selesai nih. Oke, sebenarnya hati tak rela untuk berpisah. Namun, apa daya waktu membatasi kita. Selamat sore untuk semua peserta. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Oke. Wih, Yeay. kita Mantap. mantap banget. Oke, bye-bye guys. Mungkin buat teman-teman peserta udah boleh leave meeting sekarang. Dan sampai jumpa. Thank you semua. Oke, Terima kasih thank semua. you. Jangan lupa nanti ini bisa ditonton di YouTube lagi kok sebenarnya. Oke. Jangan lupa daftar internnya, Evermost dan Base. Waduh. Ditunggu aplikasinya. Oke, thank you. Algobase gak nawarin intern Kamelinda? Kan hari ini panggungnya buat Evermost dan Base. Masa kita nawarin intern? Sekalian iklan. Oke. Oh. Thank you guys. Thank you Terima Mbak kasih. Ratih, thank you Mas Adi. Ya, Udah disempetin. terima kasih. Oke, ini aku udah boleh leave nih ya. Boleh, Boleh, kita Tante. tutup hari ini ya sekarang. Ya, terima kasih. Bye-bye. Thank you ya semuanya. Oke, thank you Kak.